Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok kesekian untuk memenuhi tugas akhir semester Aljabar, kita berdua akan menjelaskan dan memberikan contoh penyelesaian dari materi transformasi linier dan lain-lainnya. Nah, di sini pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Lanjut Muhammad Irfan. Definisi transformasi linear. Jadi kita sini akan menjelaskan transformasi apa sih misalkan V dan W. Jadi ini itu adalah transformasi V menuju W. V itu domain yang kita bisa bicara kayak itu daerah asal dan W itu daerah hasil. Dinamakan transformasi linear. Jika A, B anggota V dan A bilangan real berlaku seperti dua contoh ini. Jadi dua contoh ini yang nanti bakal dijelasin sama Mas Jamal. V dan W adalah ruang sama, maka T dinamakan operator linier. Maksudnya ruang sama tuh kayak contohnya nih. Jika T membentangkan R2 ke R2, di sini tentunya kita terjadi transformasi tapi bentuknya tidak berubah, di mana vektor berdimensi tentunya terjadi transformasi tapi tidak berubah, di mana vektor berdimensi 2 setelah kita transformasikan akan tetap menjadi vektor berdimensi 2. Maka transformasi ini kita sebut atau kita namakan operator. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita ingin membuktikan apakah suatu transformasi bersifat linear atau tidak, maka kita perlu membuktikan kedua sebuah sifat transformasi linear. Kita masuk ke contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa T yaitu pemetaan dari R2 ke R3 dengan rumus seperti yang diberikan ini. Contoh dari transformasi ini, misalkan saya ingin mentransformasikan vektor 2, 1, di mana vektor 2, 1 ini adalah ini. Maka hasil transformasinya adalah kita ikuti rumus ini, yaitu X min Y unsur pertama kurangi unsur kedua. Jadi 2 kurangi 1, kemudian min X negatif dari unsur pertama, artinya di sini jadi min 2, kemudian Y nya unsur kedua yaitu 1. Maka hasil transformasinya adalah 1 min 2, 1. Di sini kita lihat bahwa semulanya kita memiliki vektor 2 unsur menjadi 3 unsur. R2 menjadi R3. Maaf ya, ini saya tulis dulu, jadi kamera gak kelihatan, saya gak deketin. Langsung saya buktiin ya. Pertama-tama ini kita ambil sembarang. Misalkan di sini adalah vektor A, vektor AB. Ini adalah anggota dari domain itu. Dari pemberitaan T ini adalah R2. Kita ambil sembarang lagi, alfa, anggota bilangan real. Misalkan vektor A, karena A adalah anggota R2, kita misalkan dari A1, A2. Kemudian B, kita misalkan dengan B1, B2. Di sini kita bisa kasih catatan ya juga, bahwa transformasi dari A, yaitu transformasi dari vektor A1, A2, hasilnya adalah X kurang Y, yaitu unsur pertama kurangi unsur kedua, yaitu A1 kurangi A2, kemudian min X negatif dari unsur pertama, yaitu A-1, kemudian Y unsur kedua, yaitu A2. Begitu juga dengan dari vektor B, kita ikuti rumusnya juga ya, B1 kurangi B2 min B1 dan B2. Itu adalah sekedar gambaran untuk hasil transformasi dari masing-masing vektor. Berikutnya adalah kita buktikan sifat yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa transformasi A tambah B
hasilnya adalah transformasi A ditambah transformasi B. Kita buktikan hasil penjumlahan A dan B yaitu A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Kemudian kita masukkan kita misalkan ya, A1 tambah B1 adalah sebagai X dan A2 tambah B2 sebagai Y, sehingga adalah X kurangi Y yaitu ini. Kemudian negatif X nya yaitu A1 tambah B1 dan Y adalah A2 tambah B2. Kemudian di sini kita harus mengarahkan ya. Jadi transformasi A ditambah transformasi B. Jadi kita bisa ditulis ini nih. A1 dikurang A2 tambah B1 kurang B2 ini. Nah, ini tuh bisa kita tulis jadi penjumlahan. Jadi A1 min A2 ini terus dijumlahkan dengan B1 B2 sama dengan yang inilah. Nah, transformasi A ditambah transformasi B. Dengan demikian sifat 1 itu terbukti ya guys ya. Nah, kita lanjut sifat yang kedua nih, agak kecil maaf. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu akan dibuktikan bahwa transformasi dari alfa A sama dengan alfa dikali transformasi dari vektor A. Nah, skala alfa dikalikan vektor A adalah alfa A1, alfa A2. Kemudian setelah ditransformasi hasilnya adalah alfa A1 dikurangi alfa A2 negatif alfa A1 dan alfa A2. Berdasarkan sifat pada vektor maka kita dapat skalarkan ya. Dan ini jelas nih bentuknya alfa dikali transformasi dari vektor A. Nah, dengan demikian sifat kedua itu terbukti bahwa T adalah transformasi linier. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu adalah kernel dan jangkauan. Nah, apa sih transformasi linier itu? Kita masuk ke definisinya ya. Di sini misalkan T adalah V ke W merupakan transformasi linier. Jadi kalau si T-nya ini adalah V domain V ke domain W, itu T-nya adalah transformasi linier. Semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan kernel di T. Nah, dinotasikan sebagai kernel T atau kernel T yaitu himpunan semua vektor yang apabila ditransformasikan hasilnya adalah 0. Nih. Nah, kita langsung ke contoh 1. Misalkan T adalah P2, langsung R2 didefinisikan oleh transformasi jadi A tambah BX tambah CX kuadrat sama dengan A kurangi B dan A kurangi C. Jadi A di sini adalah konstanta, B adalah koefisien X dan C adalah koefisien X kuadrat. Pertanyaannya, manakah yang merupakan anggota dari kernel T? Jadi kita akan periksa nih untuk bagian A dan B, apakah S1-nya dan S2-nya kernel T atau bukan. Jadi kita akan transformasikan nih. Jadi di sini udah saya bikin ya, langsung dibuktikan aja lewat penerangan saya. Jadi kita akan transformasikan dari S1 yaitu adalah transformasi dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Terlebih dahulu kita tentukan mana yang C, B, A dan C. Untuk A-nya adalah 1, konstantanya adalah ini 2-nya. Kemudian kita lakukan transformasi
A kurangi B 1 kurangi 1, A kurangi C adalah 1 1 dan hasilnya adalah 0. Nih, vektor 0 jadinya. Dengan demikian kita simpulkan S1 yaitu anggota dari kernel T. Kita lanjut ke S2 ya. Transformasi dari 1 ditambah 2 X ditambah X kuadrat. Nah, untuk A-nya adalah 1, B-nya adalah koefisien X yaitu 2X nih, dan C-nya adalah koefisien X kuadrat ini nih, yaitu 1. Yaitu lanjut kita transformasikan A kurangi B yaitu 1 min 2, A dikurangi C 1 kurangi 1. Hasilnya adalah ini min 1 dan 0. Apakah ini vektor 0? Tentunya bukan vektor 0. Sehingga kita simpulkan S2 yaitu ini S2 itu bukan termasuk kernel T. Nah, gitu. Jadi ini kernel T, ini bukan. Sekian. Masuk rumus saya kita jelasin ini 5 10 kita pakai rumus ini 2 dikali X sama dengan 5 min 8 dikali X sama dengan 5 dikurangi 10 ditambah 4 kali Y sama dengan 10 berarti ini 10 dikurang 10 min 8 dikali 5 min 40 ditambah 4 kali 10 40. Kita lanjut di bawahnya 10 kurang 10 sama dengan 0 4 min 40 ditambah 4 plus 40 sama dengan 0 sama dengan 0. Oke, jadi yang B tadi karena keterbatasan baterai kita langsung isi aja. Jadi yang B ke 2 dikali X sama dengan 6 8 dikali X sama dengan 24 dikurang ditambah ini harusnya sorry ditambah 8. Ini hasilnya 6 dikurang 2 sama dengan 4 min 24 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi hasilnya ini 4 per 16 harusnya. Jadi kan tidak 0. Jadi apa kolom B ini tidak ketemu T. Jadi ini hasil A kan hasilnya jadi 0. Jadi dia yang 5 per 10 itu termasuk faktor T, dan yang B karena hasilnya 4 per 16 tidak 0, jadi tidak termasuk faktor T. Nah, jadi kita terakhir masuk ke kesimpulan materi ini ya. Di sini transformasi linear merupakan suatu fungsi atau pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor lain yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skala. Dua konsep penting dalam transformasi linear adalah kernel dan jangkauan. Apa sih kernel itu nih? Ada pembahasannya ya. Nah, jadi jangkauan ada apa? Kernel inti dari fungsi transformasi linear ada himpunan semua vektor di domain yang dipetakan ke vektor 0 di kodomain. Kernel menunjukkan informasi tentang solusi homogen dari suatu sistem linear dan berhubungan erat dengan dimensi 0, suatu transformasi. Dan yang jangkauan range adalah himpunan semua vektor dari hasil dari transformasi mencerminkan citra image dari transformasi tersebut. Dengan memahami kernel dan jangkauan, kita dapat mengetahui sifat penting dari suatu transformasi linear seperti apakah transformasi tersebut, surjektif atau bijektif. Sekian aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.